Halo teman-teman, di sini kami akan memberikan cara-cara sederhana untuk mengurangi sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Mari kita simak video berikut ini. 5 hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sampah plastik. Teman-teman kece yang sudah nonton video sampah plastik bagian pertama pasti sudah merasa serem ya dengan dampak sampah plastik pada tubuh manusia dan lingkungan. Masalah ini sangat serius loh untuk kamu dan masa depanmu. Menurut data, Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar kedua di dunia. Dalam setahun, 250 juta penduduk Indonesia menghasilkan 3,2 juta ton sampah plastik yang tidak dikelola. Sekitar 1,3 ton dari jumlah ini masuk ke lautan Indonesia. Sekitar 10 liter plastik kresek dibuang ke daratan, sungai, dan laut. Sungai Brantas, Solo, Serayu, dan Progo masuk dalam ranking 20 sungai paling tercemar di dunia. Kalau sudah tahu hal ini, kita ingin mengalami perubahan, bukan? Sampah plastik dapat dikelola dengan baik dan lingkungan pun akan menjadi bersih kembali. Mungkin kamu pikir kan udah ada petugas kebersihan dan ahli di bidang itu, bukan tugasku kok. Eits, pemikiran ini nggak benar ya. Memang betul ada pihak yang sudah ditugaskan untuk menangani, tapi seberapa banyak pun petugasnya, pasti sulit untuk menuntaskan masalah dari berjuta-juta ton sampah yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Kalau kita masing-masing ikut membantu, tentunya sedikit demi sedikit masalah akan berkurang. Atau mungkin kamu berpikir, aku kan cuma satu orang doang, tindakanku nggak bakal ngefek kok. Pemikiran ini juga nggak betul loh. Kalau 250 juta penduduk Indonesia berpikir seperti itu, tentunya nggak bakal ada yang berubah. Tindakan seorang kalau dikumpul-kumpul dalam setahun, 2 tahun, 10 tahun, tentu punya dampak yang berarti juga. Apalagi kalau banyak dari kalian yang menonton ikut bertindak. Pasti bisa ya kita semua membantu mengurangi masalah sampah plastik ini. Nah, kalau begitu, tindakan apa yang bisa kita lakukan? Yuk kita simak 5 tindakan berikut yang paling efektif untuk mengurangi sampah plastik. 1. Mengurangi pemakaiannya, terutama plastik sekali pakai, seperti contohnya kresek belanjaan dan sedotan. Memang kita belum bisa sepenuhnya menghilangkan pemakaian plastik, tapi mengurangi pemakaiannya sudah cukup membantu. Misalnya, kita bisa membawa kantong kain ke pasar atau supermarket supaya tidak perlu mengambil kantong plastik yang disediakan. Lebih baik lagi jika kita membawa botol minum sendiri dari rumah agar tidak perlu membeli botol air kemasan di luar atau membawa wadah makanan sendiri. Selain bebas sampah, juga jadi lebih hemat dan sehat kan? Kedua, memilih pembelian. Sebagai pembeli, kita bisa memilih barang-barang yang akan kita beli. Kita bisa memilih untuk membeli barang yang bukan dari bahan plastik atau barang yang tidak dibungkus plastik. Dengan demikian, pemilik pabrik atau penjualnya jadi tahu kalau para pembelinya tidak ingin ada bahan plastik. Mudah-mudahan setelah itu barang-barang akan diproduksi tanpa plastik atau dengan menggunakan plastik sedikit pun mungkin. Sampah plastik yang sudah terlanjur ada bisa kita manfaatkan kembali. Begitu tiba di rumah, kalian bisa langsung memilah sampah plastik tersebut. Misalnya berdasarkan ukuran dan juga simpan dengan rapi. Misalnya, kantong plastik bekas yang masih bersih bisa kalian simpan di tas dan dibawa ketika ingin berbelanja. Sedangkan kantong plastik yang sudah kotor bisa kalian jadikan kantong sampah. Selain itu, kalian juga bisa mendaur ulang botol bekas minuman menjadi wadah pensil atau pot tanaman yang bentuknya unik dan bisa dijadikan kerajinan tangan. Semakin lama plastik tidak berada di tempat sampah dan tempat pembuangan akhir, semakin tertunda sampah tersebut masuk ke dalam laut, sungai, udara, dan juga air. Ada beberapa jenis sampah plastik yang masih mempunyai nilai, misalnya sampah bekas botol minuman dan kantong plastik.
Biasanya dikumpulkan oleh pengepul sampah. Bisa juga kita jual atau sumbangkan ke pihak yang dapat menyalurkan ke pusat daur ulang. Dengan demikian, kita mendapat uang tambahan atau beramal baik ke pihak yang membutuhkan. Selain itu, kita juga membantu mendaur ulang sampah plastik secara tidak langsung. Selain tindakan yang kalian ambil dalam kehidupan sehari-hari, kalian juga bisa loh bercita-cita untuk menjadi ilmuwan, aktivis, ataupun politikus yang mencari cara penyelesaiannya loh. Yang nantinya paling merasakan dampak masalah sampah plastik tentulah kita sebagai generasi muda. Kalau kalian nantinya jadi ilmuwan, bisa kalian bantu temukan bahan pengganti plastik yang murah dan banyak tersedia, atau kalian temukan cara mengurangi plastik lebih cepat. Sebagai aktivis, kalian bisa menyuarakan keresahan terhadap masalah ini dan memberikan saran pada pihak yang berwenang. Kalau kalian nantinya jadi politikus, bisa kalian bantu buatkan kebijakan yang mengurangi penggunaan plastik dan mendorong penggunaan bahan alternatifnya. Nah, kalau begitu, sudah ada belum yang pernah melakukan salah satu dari tindakan yang disebutkan tadi? Kalau belum pernah, yuk mulai sekarang kita terapkan satu persatu langkah tersebut. Ajak teman-teman ataupun saudara-saudara kalian supaya lebih banyak yang peduli dan sama-sama melakukan hal baik untuk membuat bumi lebih sehat dan nyaman. Manfaatnya bukan hanya untuk kita loh, tetapi juga untuk anak dan cucu kita nanti.